masih diberi kesehatan untuk datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai pada hari ini Engkau masih menyertai kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa-Mu, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian, bagaikan bejana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian bagai Raja Wali. Oh
Shalom adik-adik remaja, salam jumpa kembali bersama Kakak Dian di ibadah online Kebaktian Remaja Sekolah Minggu. Dan hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Siapkanlah setiap kami anak-anak Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat, sehingga kami bukan hanya membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, tapi mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita, mari Tuhan pakai dengan luar biasa dahsyat, sehingga hamba dapat mengatakan apa yang Tuhan kehendaki adik-adik lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Mari buka Alkitabnya bersama-sama di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kakak Dian akan bacakan dan Kakak Dian harap adik-adik juga ikut membaca di rumah kalian masing-masing. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seseorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi manusia tidak merasa malu." Sedemikian jauh firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah adik-adik semua dan Kakak Dian yang bukan hanya membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, tapi memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, judul cerita hari ini adalah Aku dan Pergaulanku. Ya, tentunya adik-adik remaja semua pasti punya teman. Semua pasti bergaul. Dan untuk bisa mengenal dan memahami orang lain, kita mesti berani bergaul. Baik bergaul dengan sesama jenis kita, misalnya cowok dengan cowok, atau berbeda jenis kita, cowok dengan cewek. Nah, dengan adanya pergaulan, itu dapat memperluas wawasan kita. Karena dengan banyaknya kita bergaul sama orang, kita dapat bercerita bagaimana kehidupan dan pengalaman diri kita. Begitu pula dengan teman sepergaulan kita. Banyak teman-teman yang kita jumpai. Ada yang cocok dengan kita, ada juga yang tidak cocok dong dengan kita. Ada yang menyenangkan hati kita, dan ada juga yang tidak menyenangkan hati kita. Itu tergantung dari bagaimana kita dapat memahami karakter mereka dan bagaimana kecocokannya dengan diri kita. Semakin banyak kita bergaul, maka semakin luas juga pengalaman sosial kita
dan bagaimana lingkungan sosial kita. Jadi dapat kita artikan bahwa ketika kita banyak bergaul, maka hidup kita ini akan kaya dengan wawasan. Nah, adik-adik, Kakak Dian sudah bertanya dengan beberapa teman kalian tentang bagaimana pengalaman mereka tentang mereka bergaul bersama teman-teman. Mari kita saksikan bersama ya. Dengan siapa Dinda biasanya bergaul? Kebanyakan teman sekolah. Beranikah Dinda bergaul dengan teman yang baru atau masuk dalam kelompok yang lain? Tidak berani. Kenapa Dinda? Karena malu untuk mulai duluan. Apa hambatan-hambatan yang Dinda temukan di dalam bergaul? Takut terbawa arus yang tidak baik. Dengan siapa Jessica biasanya bergaul? Dengan semuanya. Teman gereja? Dengan teman gereja, teman sekolah, teman di rumah. Beranikah Jessica bergaul dengan teman yang baru dan masuk dalam kelompok yang lain? Berani. Apa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pergaulan? Biasanya ada teman-teman yang kurang baik untuk ditiru atau membawa sesuatu yang tidak baik. Nah, adik-adik tadi sudah dengarkan dan setelah menyaksikan bersama bagaimana respon kedua teman kalian, bagaimana mereka menceritakan pengalaman pergaulan mereka dengan teman-teman mereka. Jadi ada yang berbeda, ada yang menganggap bahwa pergaulan itu dia lebih lakukan lebih banyak di lingkungan gereja atau di lingkungan sehari-hari. Ada juga yang memiliki pergaulan yang lebih luas. Dia mampu bergaul dengan orang-orang atau teman-temannya di sekolah, teman-temannya di gereja, bahkan di lingkungan mereka masing-masing. Nah, ada teman kalian yang mampu bergaul atau memulai pergaulan itu apabila ia bertemu dengan teman yang baru. Tapi ada juga yang memiliki karakter yang mungkin dia malu-malu sehingga untuk memulai suatu pergaulan itu sangat sulit buatnya. Dan pastilah di dalam suatu pergaulan, memulai suatu pergaulan, kita pasti menemukan hambatan-hambatan. Teman-teman kalian tersebut sudah mengumumkakan apa yang menjadi hambatan mereka. Jadi mereka banyak ketakutan. Mereka takut apabila pergaulan mereka itu membuat mereka menjadi memiliki pribadi yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, dari bahan bacaan yang kita baca tadi di Kejadian 2, di mana di sini menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan teman sepadan dari Adam, yaitu Hawa. Di sini jelas Tuhan mempunyai maksud yang baik dalam menciptakan Hawa sebagai teman sepadan dari Adam. Tuhan Allah itu juga sangat menyetujui adanya pergaulan di dalam kehidupan kita. Allah menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Adik-adik tahu apa itu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam artian bahwa dalam kehidupan sehari-harinya dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dia butuh untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik bisa rasakan sendiri. Pernah tidak adik-adik merasa kesepian ketika adik-adik tidak mempunyai teman? Pernah tidak ketika adik-adik merasa bahwa kalian itu dijauhi dengan teman-teman pergaulan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti akan merasa sedih, merasa kesepian. Itu berarti bahwa kita adalah makhluk sosial. Allah sangat menyadari bahwa manusia
ciptaan Tuhan itu berbeda dengan ciptaan lainnya. Dia butuh teman yang sepadan dengannya, di mana dengan adanya teman itu memampukan dia untuk berinteraksi dan melakukan segala apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan kita memiliki pergaulan? Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Nah, kita tahu bersama bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk maksud tujuan perempuan dan laki-laki itu akan berumah tangga, akan memiliki keturunan dan memiliki kehidupan yang bahagia. Namun sebelum mereka itu menikah atau terikat dalam suatu tali pernikahan, mereka harus melalui sesi pergaulan, saling mengenal satu sama lain. Dan kita tahu bersama bahwa manusia, yaitu perempuan dan laki-laki, Tuhan ciptakan itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya saja, laki-laki itu lebih berpikir lebih logis. Ya, dia memutuskan permasalahan itu berdasarkan pikirannya dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak mengikuti perasaannya. Nah, Tuhan menciptakan perempuan itu untuk merawat, untuk memelihara. Sedangkan Tuhan menciptakan laki-laki itu untuk bekerja secara fisik. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa ada perbedaan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan bukan berarti perempuan itu berada di bawah laki-laki. Tidak adik-adik, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Karena pada dasarnya di mata Tuhan, perempuan dan laki-laki adalah setara atau sepadan. Nah, yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan pergaulan itu? Karena kita juga itu memiliki tanggung jawab terhadap pergaulan. Ya, perlu kita sadari adik-adik, percaya atau tidak, bahwa 90% kehidupan kita ditentukan dengan cara bergaul kita dengan sesama kita, ditentukan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita juga akan menjadi lebih baik. Tapi coba ketika kita bergaul dengan banyak teman-teman yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kita sehingga kita memiliki perilaku yang tidak baik. Makanya Tuhan di sini mengizinkan kita bergaul, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawab terhadap pergaulan itu? Adalah memilih pergaulan lebih selektif. Maksudnya kita harus tahu dengan siapa kita harus bergaul. Apakah teman itu akan mendatangkan kebaikan buat kita atau sebaliknya. Misalnya, adik-adik sering bergaul dengan orang-orang atau teman-teman kalian yang suka bolos sekolah atau malas belajar. Itu akan mempengaruhi kalian. Lambat laun, kalian juga akan malas belajar dan mulai bolos sekolah. Karena kalian akan melihat teman-teman kalian begitu setiap hari. Itu akan mempengaruhi kalian. Adik-adik percaya atau tidak percaya, pergaulan kita itu seperti tombol lift. Bisa naik, bisa turun. Dan itu ditentukan dengan diri kita sendiri dan teman-teman di sekitar kita. Apakah kita mau menjadi anak yang lebih baik akibat kehadiran orang-orang di sekitar kita, ataukah sebaliknya? Banyak anak-anak remaja, banyak pemuda yang memiliki pergaulan yang tidak baik. Mereka jatuh ke dalam dosa karena salah dalam memilih pergaulan. Banyak anak remaja yang sudah mengenal seks bebas, sudah mengenal narkoba, bahkan yang sudah mencoba minum minuman keras. Itu semua
karena mereka salah dalam memilih teman. Dan banyak alasan yang menyebabkan anak-anak Tuhan itu salah dalam memilih teman bergaul. Misalnya, karena dirinya sendiri yang telah menentukan kriteria pergaulan. Setiap kita itu salah dalam menentukan kriteria pergaulan kita. Itu yang kadang-kadang menyebabkan kita salah bergaul. Misalnya, kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang kaya, yang sosialita. Itu lama-kelamaan akan mengubah kita menjadi pribadi yang boros, pribadi yang mau hidup berfoya-foya tanpa mementingkan masa depan kita. Jadi kita malas menabung dan sebagainya hanya untuk mengejar sosialita kita, hanya untuk mau dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang sosialita. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa dan salah memilih pergaulan karena dia salah memilih kriteria pergaulan mereka. Dan yang kedua, dia terpengaruh oleh teman-teman atau orang yang di sekitarnya. Jadi sangat penting kita memilih pergaulan kita. Ya. Jadi kalau adik-adik ingin memiliki pergaulan yang baik, maka bergaullah dengan orang yang baik. Lihatlah kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Karena teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga akan mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Nah, ada juga alasan yang menyebabkan kita salah bergaul karena kita pernah dikecewakan. Ya, anak-anak remaja itu sangat sensitif, kakak Dian tahu. Banyak hal yang menyebabkan kekecewaan. Misalnya, dia kecewa karena orang tua tidak selalu memperhatikan anak-anaknya. Terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga si anak ini melarikan segala kekecewaannya dengan memilih teman-teman bergaul yang salah. Nah, kita harus menghindari perasaan ini. Perasaan kekecewaan bisa berdampak kita salah memilih pergaulan. Kemudian kita merasa hidup hampa dan tanpa tujuan. Banyak juga anak-anak remaja yang hidup hanya begitu-begitu saja, dia jalani saja. Dia tidak punya cita-cita. Dia merasa bahwa dia tidak diinginkan. Nah, hal ini membuatnya mencari orang-orang yang mendukungnya, yang menerimanya. Nah, dalam keadaan seperti ini terlalu gampang dimasuki oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Sehingga kita harus belajar, adik-adik dan kakak Dian harus belajar untuk memiliki tujuan hidup. Sehingga dengan tujuan hidup tersebut kita dapat memilih pergaulan yang baik. Apakah pergaulan yang kita jalani saat ini betul-betul itu berbau atau membawa dampak yang baik ke depannya. Dan yang terakhir, kita seringkali butuh dihargai, butuh dianggap keren orang lain. Jadi kita merasa bahwa penilaian orang-orang di sekitar itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita seolah-olah ingin menunjukkan apapun kemampuan kita dengan segala cara. Sehingga hal-hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dari pembacaan dan cerita hari ini, kita sama-sama belajar bahwa Allah itu berkenan dan mengizinkan kita bergaul dengan sesama kita. Tapi permasalahannya, pergaulan bagaimanakah yang baik buat kita? Mari adik-adik, kita lebih selektif dalam memilih teman bergaul. Karena kalau kita tidak selektif dalam memilih pergaulan, itu akan mengubah dan menentukan hidup kita. Baik buruknya pergaulan kita lama-kelamaan akan menentukan jalan hidup kita. Minta pertolongan Tuhan
Minta Roh Kudus membantu adik-adik sehingga adik-adik tahu dengan siapa kalian bergaul sehingga mendatangkan berkat buat sesama. Belajar hari ini untuk terus menjadi berkat, untuk terus mau bergaul dengan baik, bukan hanya memilih pergaulan, tetapi lebih dari itu, apakah teman-teman kalian mendapat berkat dengan kehadiran kalian. Oleh sebab itu adik-adik, tetaplah semangat dan tetaplah memilih pergaulan yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selamat hari Minggu dan selamat menjadi berkat. Amin. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Dan ayat hafalan minggu lalu terambil dari Amsal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah ayat hafalan ini, dan Kakak Dian harap kalian dengan penuh setia tetap menghafal ayat hafalan dari minggu ke minggunya. Amin. Untuk respon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat pujian firman-Mu kita bagikan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengangkat satu pujian bawa persembahan. Adik-adik diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita dan berdoa syafaat. Oleh sebab itu, Kakak Dian ajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak yang begitu baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali
memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan menghendaki kami untuk memiliki pergaulan yang baik dengan sama kami. Apalagi di masa-masa remaja ini Tuhan, di mana kami berada di masa-masa untuk mencari jati diri kami. Kami butuh bantuan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memilih pergaulan kami yang baik. Mana yang baik buat kami dan mana yang tidak. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap setia berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga kami tidak terpengaruh terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jauhkanlah kami semua dari pergaulan-pergaulan yang akan merusak masa depan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah terlibat di dalam ibadah hari ini. Engkau berkati mereka di dalam masa-masa remaja mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Bimbing mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang tidak dapat beribadah, baik mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Mereka yang bepergian, mari Tuhan jaga. Bahkan mungkin mereka sudah mulai tidak setia mengikuti ibadah. Ketuk pintu hati mereka, berikan kerinduan sehingga minggu depan mereka dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh perkenankan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Mampukan mereka untuk menjalani kehidupan dengan pertambahan umur mereka dengan semakin dewasa, dan biarkan Tuhan segala cita-cita dan impian mereka dapat tercapai di usia baru mereka. Ajar mereka untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tetap menjadi pribadi yang mematuhi dan menyayangi orang tua mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa buat kakak-kakak pengurus sekolah minggu, kakak pengasuh, kakak Ical yang dari hari minggu demi minggu dapat mempersiapkan pelayanan secara online. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kesehatan, diberkati dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu dan remaja dapat senantiasa merasakan berkat oleh kehadiran mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan bijaksana, dan rakyat Indonesia dapat merasakan kedamaian dan ketentraman. Bahkan masa-masa pandemik ini Tuhan, ajar kami untuk dapat senantiasa menjaga diri kami, kesehatan dan kebersihan kami, sehingga kami dapat terjauhkan dari virus corona tersebut. Dan jika Tuhan berkenan, hilangkanlah virus ini dari muka bumi, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga apa yang kami persembahkan itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dapat dipakai dalam pelebaran firman Tuhan, baik di sekolah minggu, bahkan di gereja kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami menyadari mungkin ada kesalahan yang kami perbuat selama ibadah ini. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan, dan Tuhan yang senantiasa menghapus segala dosa-dosa kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam seminggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi tiang awan dan tiang api dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Dengan mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian Jangan Lelah.
Dah.